Sebelum menonton video ini, alangkah bijaknya menekan tombol subscribe dan like. Karena subscribe dan like tidak akan pernah menambah beban pikiran Anda. Sejarah Hayam Wuruk erat kaitannya dengan kisah masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk adalah raja keempat dalam sejarah Kerajaan Majapahit. Bergelar Sri Raja Sanegara, ia memimpin Majapahit sejak tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Bersama Mahapatih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sejarah Hayam Wuruk dikutip dari hasil penelitian Beni Supriyanto dan Santi Sidartani bertajuk Karakter Tokoh Hayam Wuruk, yang terhimpun dalam jurnal Visual Heritage, volume 1, 2019. Hayam Wuruk adalah putra dari Tribuana Tunggadewi dan Sri Hertawardhana. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Tulisan Agus Susilo dan Andriana Sofiarini bertajuk Gajah Mada Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara di bawah Majapahit, tahun 1336 sampai 1359 Masehi, dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial, Humaniora atau Kaganga, volume 1, 2018, menyebutkan, Gajah Mada mengucapkan sumpah Amukti Palapa di hadapan Ratu Tribuana Tunggadewi, saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Hayam Wuruk merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Timbul Haryono melalui riset berjudul Kerajaan Majapahit. Masa Sri Raja Sanegara sampai Girindrawardhana, yang terhimpun dalam Jurnal Humaniora, volume 5, 1997, menyebutkan bahwa Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Raja Sanegara pada 1350 Masehi. Dikutip dari Crip dan Kahin, dalam Historical Dictionary of Indonesia, 2012, Hayam Wuruk dinobatkan setelah Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepadanya. Ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Peran Mahapatih Gajah Mada, sebagai sosok yang telah berpengalaman sangat penting dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Gajah Mada sudah mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil. Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Falsafah Majapahit dengan bahasa Sanskerta, inilah yang kemudian diadaptasi sebagai semboyan bangsa Indonesia yang majemuk, namun tetap menjadi satu dan kesatuan. Wafatnya Hayam Wuruk. Pada masa Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit tidak hanya berhasil memperluas daerah kekuasaannya saja, melainkan kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara yang bernaungan di bawah panji-panji Majapahit. Demikian yang ditulis Purwadi dalam buku yang berjudul The History of Javanese Kings 2010. Selain itu, Hayam Wuruk juga memperhatikan bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya candi yang dibangun, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Kemajuan juga terwujud di bidang sastra,
dengan ditulisnya karya-karya besar seperti Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca, dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Tahun 1389, setelah mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaan, Hayam Wuruk meninggal dunia pada usia 55 tahun. Sebelumnya, Mahapati Gajah Mada telah wafat terlebih dulu pada 1364 Masehi. Sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit tidak kunjung mendapatkan pemimpin yang sepadan. Perlahan-lahan, kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah menjadi imperium besar di Nusantara ini, kehilangan pamor, hingga akhirnya tamat pada 1478 Masehi, akibat serangan dari kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kesultanan Demak. Kerajaan Majapahit pernah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia di Nusantara. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi ini, beberapa kali berpindah lokasi di Jawa Timur, seiring era kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa. Itulah sedikit pembahasan kali ini, mengenai sejarah Hayam Wuruk dan fakta masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Mari kembangkan channel Calon Kantoran, dengan cara menekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang lebih menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih.